selamat malam. Kali ini kita akan masuk di sesi ketiga, yaitu sesi pemasukan form chart. Kali ini kita akan memasukkan form chart pada form kategori terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan satu tabel full untuk ID kategori, nama kategori sudah saya isi ya. Nah, silakan lanjut saja. Saya masuk ke Dreamweaver. Di sini saya juga sudah buat tiga untuk satu folder kategori ya. Caranya mudah ya. Klik kanan di sini, habis itu create new folder saja. Habis itu berikan kalian nama dan kategori. Setelah itu di kategori kita buat 3 file, update, insert, dan delete. So, untuk melakukan teman-teman sudah tahu lah bagaimana caranya. Sekarang kita langsung masuk di insert dan kita langsung buat linknya. Kita masukkan nama kategori. Setelah itu kita buat ya record insertion from wizard. Kita ambil dari koneksi tabel kategori. Setelah tidak ada di kategori, kita kosongkan nama kategorinya spasi, kita display extract script dan sudah, itu saja. Setelah itu kita buat jadi default. Berikutnya kita rapikan jadi setelah itu di bawah kita buat yang supaya kita bisa mempreview ya barangnya apa saja. Di sini kita insert terlebih dahulu recordsetnya apa, recordset kategori ya. Tabelnya tabel kategori. Tidak usah difilter ya teman-teman ya. Setelah itu kita buat dynamic table. Ambil recordnya dari kategori semua ya, so all record. Nah, ini kita ubah jadi nomor. Sudah, setelah itu kita masuk ke bagian code. Ada beberapa coding yang masih kita ubah. Teman-teman mohon perhatikan ya. Nah, ini untuk membuat pengulangan nomor ya. Jadi nomornya bisa berulang ya. Sedangkan itu kita perlu menambahkan tabel lagi ya. Menambahkan satu coding lagi. Jika misalnya tabelnya kosong, maka dia akan mengajukan data. Ini kita di PHP ya. Di sini di bawah kurung ini kita akan mengambil data yang ada di sini. Total rows, PW kategori, copykan, kita kasihnya di sini. Lebih besar daripada 0. Kenapa lebih besar daripada 0? Ini menandakan kalau data di tabelnya tidak kosong ya. Jika misalnya tabelnya tidak kosong ya, berarti kan tidak sampai 0. Maka dia akan menampilkan data berikut. Dia akan menampilkan data ini. Namun, jika datanya kosong, kita membuat di sini PHP lagi. Tutup kurung ya. Ini tutup kurung untuk mengakhiri coding ini. Else data kategori tidak ada. Ini salah ya tulisannya. Sudah, data kategori tidak ada. Lalu kita lanjut ya, coba preview di Firefox apa yang terjadi. Semua sudah ada ya. Jadi semua di sini kategorinya akan di preview. Namun dengan catatan, dengan mempreview semua ini, loading websitenya akan menjadi semakin lambat. Jadi semakin banyak yang mau di preview, maka akan semakin lambat loadingnya. Nah, ini cukup. Insertnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian update data kategori di sini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu buat recordsetnya terlebih dahulu. Buat PW kategori. Tabelnya apa? Tabel kategori. Kolomnya all ya. Filter berdasarkan ID kategori. Kenapa perlu? Nanti kita akan jelaskan di sini. Jadi saya akan jelaskan.
kita buat update recordnya. Tabel to update-nya tabel kategori ya. Recordnya dari PW kategori, key-nya ID kategori, ID-nya tidak perlu kita buat. Oke, setelah update akan pergi ke insert ya. Oke kan. Di sini buat date value dan di sini kita buat date. Sudah, kita coba jalankan di Firefox. Oh ya, kita belum ada link kan ya. Saya kita buat about nya. Nah, kita buat sini. Kita buat sini linknya ke link. Nah, di sini dia berubah request lagi. Kita buat saja di sini. Saja. Biar ada parameter ya. Dia berdasarkan ID ya. Dia berdasarkan tabelnya dari tabel ini. Ini ID tadi. Kita delete. Ya perlu. Oke, sudah pas. Nah, di insert ini kita akan buat satu tabel operasi ya. Edit dan delete. Edit ini kita make link, klik kanan make link, habis itu kita buat di edit ya, di update. Namun jangan lupa parameternya kita buat di ID kategori. Namanya di ID kategori. Lalunya kita ambil dari seri set ini. Ini ya, kita tambah ID kategori. Lakukan hal yang sama untuk delete juga. Parameter ID kategori, lalunya kita buat menjadi ID kategori. Oke. Sudah. Nah, sekarang coba kita klik di Firefox ya. Apa yang akan terjadi? Nah, misalnya saya ingin mengupdate ikan, kita tekan edit. Nah, dia akan mengambil kategori ikan. Itulah fungsinya tadi. Di bagian update tadi kita buat record setnya, update recordnya. Ada ininya, ada filter berdasarkan ID. Jadi dia akan mengambil berdasarkan ID yang ada. Nah, kita nambah nama ID-nya menjadi kategori itu menjadi makanan laut. Nah, di sini dia akan berubah pada ID karena terus dia akan berubah menjadi makanan laut. Nah, kita coba delete. Nah, sudah terhapus ya. Maka pengerjaan kita sudah betul ya. Nah, untuk tabel barang caranya sama saja teman-teman. Ini kita buat lagi ya folder baru, namanya folder barang. Kita akan membuat sama dengan ini. New file. Oke, kita ke file insert. Sudah. Setelah itu kita akan buat record insertion ya. Record insertion from wizard. Kita akan ambil dari koneksi, label barang, ID barang kita hapuskan ya. Keterangan kita ubah jadi text area. Untuk kategori barang ini kita buat jadi menu ya. Nah, kategori barang kita menu, kita ke menu properties, kita ambil dari database. Oh iya, kita belum buat record setnya. Buat terlebih dahulu record setnya teman-teman. Kita buat jadi vw kategori. Dari tabel kategori, semua. Kita setelah itu kembali lagi ke record insertion. Kita ambil tabel barang. Keterangan ini kita buat jadi text area. Kategori barang kita buat jadi menu. Setelah itu ke menu properties kita ambil dari database. Kita ambil labelnya dari nama kategori, sedangkan value-nya ID kategori. Oke kan?
Nama barang kita percantik sedikit ya. Udah, oke. Kita sedikit rapikan jadi dia palut. Insert recordnya kita ambil jadi tambahkan. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita buat tabel untuk ini ya, reviewnya ya. Barang. Tentu saja kita perlu buat record setnya. Kita buat record setnya PW barang. Ya, kita buat tabelnya tabel barang, filter berdasarkan ID. Ya. Oke. Setelah itu kita buat untuk mempreview gimana? Kita buat dynamic tabelnya. Kita showkan 8 record saja. Nanti kita ini akan perlukan nanti ketika kita membahas mengenai pagination. PW-nya PW barang ya. Oke, sudah jadi. Kita buat codingnya juga, coding pulangan. Sudah. Oke. Setelah itu kita ambil codingnya lagi ya di sini. Kita buat juga PHP ini untuk mempreview jika datanya tidak ada. Jika kita ambil ke atas, kita ambil total rows PW barang. Setelah itu kita buat di sini, pastikan lebih besar daripada 0. Maka kita buka dulu ya kurungnya. Oke. Maka di bawah sini kita buat lagi kurung else, kurung lagi echo ini untuk menampilkan apa ya, pesan data barang tidak ada. Jangan lupa teman-teman kita buat sini titik koma. Oke, sudah tidak ada error lagi. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan dulu ya. Sudah. Nah, kategorinya dia akan langsung update. Wah, perkeju keripik emping. Dia diambil dari tabel kategori. Kita coba tes ya. Apakah sama? Sama ya. Wafer keju keripik emping. Kita coba input barangnya. Wafer keju, stoknya 100. Jangan wafer keju enak. Tambah. Oh, belum ada ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menemukan ya akar permasalahannya di mana ya. Jadi ketika teman-teman membuat insert record di sini, di record set ini, record set barang, filternya cukup dibuat dulu saja. Jadi ketika teman-teman buat ID barangnya, teman-teman filter, maka nanti hasilnya kita sebut ya. Hasilnya tidak akan gini. Tidak akan ada data barang yang dimasukkan karena dia difilter. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, saya juga baru sadar ketika ini, oh ya betul juga, kita tidak perlu filter, jadi filternya dimatikan saja. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ketemu kan? Ya, ini coba kita tambahkan satu kode barang lagi ya. Nomornya wafer emping kepiting. Emping stoknya 70. Emping dari kepiting tambah. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi sekarang kita akan buat, berarti ini sudah betul, dan sekarang kita akan buat aplikasinya edit dan delete. Nah, itu saya ya teman-teman ya. Tinggal insert kolom di right. Ini juga insert lagi. Ini update. Delete.
di update ini, di bagian update, nah, kita akan buat record in session, tapi buat dulu recordnya PW barang. Oke, sudah. Oh ya teman-teman, sebelum kita membuat itu, kita balik lagi ke insert. Kita akan join dulu database-nya. Jadi apa gunanya kita menjoin database tersebut? Nah, kita coba preview dari Firefox. Nah, teman-teman sadar kalau di kategori barang ini dia masih menampilkan nomor kategorinya, bukan namanya. Nah, jadi kita akan menggabungkan ya nama ini dengan nomor ini. Jadi nanti yang misalnya yang disimpan adalah tetap ID-nya, namun yang di preview adalah namanya. Bagaimana caranya? Nah, kita pergi ke coding ya. Kita pergi ke coding, code, terus kita cari di sini yang namanya ini. Select from table barang. Kita tambahkan sedikit kode ya. Inner join. Kita mau joinkan tabel barang dengan siapa? Pastinya dengan tabel kategori. On apa yang mau kita joinkan? On, kita coba tahu dulu sih tabel barangnya. Kita akan menjoinkan kategori barang ya. Kategori barang sama dengan ID kategori. Iyalah, kategori barang berarti sama dengan ID kategori. Nah, setelah itu kita masuk ke bawah. Nah, kategori barang ini kita buat jadi nama kategori ya. Coba saya di sini ya, apa lagi ya? Nama kategori. Oke. Coba kita preview dulu gimana, bisa atau tidak. Nah, dia sudah berubah ya. Kategori barang wafer keju. Namun di sini yang disimpan di database tetap sama. Kita coba lihat ya pembuktiannya ya. Nah, kategori barang di sini simpan tetap ID kategorinya. Sedangkan yang di preview di sini adalah namanya, nama kategori. Nah, itulah fungsinya tadi join. Nah, sekarang kita kembali lagi ke update. Nah, setelah itu kita upload recordnya sudah ya. Terus kita akan buat update record dari Riza. Kita akan buat tabel to update-nya apa? Tabel barang. Recordnya kita ambil dari mana? Viewer barang. Oh ya sebentar teman-teman, kita sebenarnya buat dulu recordnya. Record setnya kita buat dulu VW kategori. Kita membuat sini VW kategori. Oke. Nah, setelah itu kita baru buat record session. Tabel untuk update tabel barang, kita akan select recordnya dari PW barang. Nah, namanya dari PW barang ya. Unique key-nya ID barang. Ini sebagai tujuh namanya. Setelah update, pergi ke insert. Barang, insert. Oke. ID barang sudah pas. Kita tinggal sedikit berubah aja ya. Makin cantik ya. Kita rapikan kategori barang. Nah, kategori barang ini kita buat menu. Kita ambil dari database. Recordnya dari PW kategori. Labelnya nama kategori. Value tetap ID kategori. Dan ini jangan dihapus teman-teman, dibiarkan saja. Oke kan. Stok sudah pas dan keterangan kita buat jadi text area. Oke kan. Oke. Kita sedikit cari ya. Oke, sudah. Nah, kita coba preview di Firefox dulu ya. Apa yang akan kita lihat? Nah. Oh iya, seharusnya ID barang ini tidak di preview ya. Tapi ini sudah pas ya. Masterpiece wafer kita coba ubah jadi mas wafer coklat.
coklat update. Nah, sudah pas ya, warna coklat enak, warna keju. Tapi tadi ID-nya ada the preview ya, jadi sebaiknya kita hapus ID-nya ya. Gampang sekali sih caranya, kita tinggal hapus saja di dalam teksnya. Sudah begitu saja. Kita coba preview lagi. Sudah pas ya, coba kita ubah jadi 79 update. Nah, sudah berubah. Sudah. Sekarang kita buat untuk form delete-nya. Untuk form delete-nya, gampang saja teman-teman, seperti yang tadi kita bilang. Seperti yang tadi kita buat. Mana caranya? Kita buat di sini. Hapus data kembali ini kita buat linknya ke insert. Belum saya buat tadi. Insert sudah. Nah, apa yang akan kita buat di sini? Kita cukup membuat datanya saja, jadi record dari sini ya. Terus kita ambil di sini URL parameter. ID admin ini kita kopikan. Bentar, tabelnya kita ambil dari tabel barang. Di barang ini baru kita kopikan ke sini. Oke, sudah selesai. Belum selesai ya teman-teman, masih ada lagi. Nah, di sini di update ini kita akan membuat link ke update. Namun jangan lupa kita ambil parameternya, value-nya kita ambil ubah dari request ID barang. Kenapa ID barang? Karena yang mau diupdate adalah barang, bukan kategori. ID barang ini sama saja ya, dan juga delete ini juga sama. Menuju ke delete, ubah parameternya ID barang, ya ini salah ya, jadi ID barang. Ini sederhana, save, habis itu kita preview di Firefox. Nah, coba saya akan ambil yang ini. ID barang sama dengan sebentar ya teman-teman, sepertinya ada kesalahan di sini. Sebentar ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah menemukan nih solusinya di mana ya. Ya, ternyata di bagian update ini, di bagian record setnya, di sini kita harus membuat filter. Filternya berdasarkan ID barang. Nah, jika teman-teman tidak membuat filternya seperti ini tadi, kita ke insert. Barang yang akan diubah akan tetap ini. Padahal di sini memang menunjukkan ID barangnya dua. Nah, misalnya ketika saya buat ini nggak bisa, kita kalau mengubah ini kan sulit, datanya dia baca tetap data pertama. Jadi yang kita usahakan adalah kita harus memfilter datanya ya di update ini. Filter datanya berdasarkan ID barang. Untuk pemecahan solusi masalah tadi, jika misalnya teman-teman terbentur di sana, pada record set yang ada di ini di update, record setnya kita akan di PW barang ini kita ambil filternya. Filternya diaktifkan. Nah, kita akan lihat ya sudah bisa atau belum. Kita lihat. Kita update yang ini M01. Nah, dia akan mengambil kode barang M01. Kenapa? Karena tadi kita sudah filter ID-nya ID kedua. Jadi dia akan mengambil data yang di ID kedua. Nah, misalnya saya ambil ini kode barangnya di M03. Kita update. Nah, di sini saya tadi ada ubah sedikit, jadi belum terlalu hafal ini ya. Tapi coba kita kembali ke balik. Ini sudah M03. Ini dia belum terupdate. Nah, dia sudah terupdate di sini. Tadi memang belum kita buat linknya ya. Nah, ini kita buat linknya.
insert record di update. Nah, setelah kita ngambilnya, kita pergi ke insert. Sudah. Dan ini hapus saja. Saya terpakai lagi. Oke ya, kita coba lagi. Ya, dalam membuat program kita mungkin harus mencoba ulang-ulang ya, supaya kita bisa mendapat hasil yang diinginkan. Nah, di sini sudah terupdate, semua. Insert PHP, ID barang. Nah, sekarang kita coba delete yang ini. ID barang yang delete. Sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai tabel CRUD atau CRUD, create, read, update, dan delete. Yang kita buat di sini adalah create, read, update, dan delete pada tabel kategori dan juga tabel barang. Jadi misalnya teman-teman ya, tadi banyak masalah yang kita temuin ya, namun setelah saya ulang-ulang lagi, akhirnya saya mendapatkan pemecahan masalah dan solusinya, dan kita juga belajar bersama-sama. Kita tahu, jangan hanya kita tahu yang benarnya saja, namun kita tidak tahu untuk memecahkan masalah di mana. Bisa saja ketika teman-teman memecahkan banyak masalah, teman-teman bisa menjadi lebih baik daripada teman-teman yang lain yang mungkin tidak pernah mendapatkan masalah sama sekali. Saya juga sering mendapatkan banyak masalah dalam coding ini, dan saya mencari solusinya, dan ternyata saya sadar itu membuat kemampuan coding menjadi lebih baik karena kita mendapat pengalaman lebih banyak. Oke, sekian saja kata-kata dari saya ya. Itu tadi yang sebentar tadi hanya inspirasi ya. Kalau misalnya teman-teman tidak banyak salah ya bagus, tapi kalau banyak salah ya usahakan, dan kita harus cari solusinya. Jangan sampai terbentur di tengah jalan dan kita menyerah. Oke, sekian saja dari saya. Kita nanti akan lanjut ke sesi berapa ya? Sesi ke pertama kita sesinya membuat site, yang kedua membuat insert, membuat login, yang ketiga ini tabel CRUD, yang keempat berarti kita akan menuju sesi pagination. Sesi pagination cuma satu sesi saja ya. Sebenarnya saya menggabungkan antara sesi pagination dengan sesi search, namun tidak perlulah, jadi saya akan bisa saja jadi satu sesi. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya, sekali barangkali. Oke, selamat malam dan terima kasih.